Langsung aja ditanggapi Bang Rinanda, seperti apa keputusan MK ini yang membolehkan pejabat setingkat menteri untuk maju capres cawapres? Ya kalau buat saya nggak menarik sih ya soal ini karena Hmm. ya kami kan termasuk orang yang mempertanyakan lah gitu ya kredibilitas dan pemikiran-pemikiran hakim di MK ketika kita men-challenge soal presiden threshold 20%. Nah, buat kami ini lebih lucu lagi lah. Ini kan Hmm. seperti seolah-olah hukum ini dibuat untuk membuka jalan begitu ya. Ada Hmm. siapa-siapa yang punya kekuasaan untuk maju. Jadi sorry nih saya agak kritis soal itu. Karena menurut saya setuju sama Bang Hensa tadi. Kalau kami ini berpandangan harusnya tidak oleh terpengaruh itu. Kalau mereka memang ingin maju dengan baik-baik, cara baik-baik, ya janganlah kekuasaan itu fasilitas yang mereka punya di negara digunakan untuk kepentingan politik pribadi kan begitu. Hmm. Jadi ya saya setuju kalau memang pun MK sudah memberikan kelonggaran seperti itu, tetapi kalau punya integritas ya harusnya berhenti gitu. Hmm. Mengundurkan diri baik-baik. Banyak kok contoh yang seperti itu gitu. Tetapi kan memang apakah itu akan jadi diteladani atau tidak ya kembali kepada bersangkutan. Gitu, Mas Gilang. Oke, baik, terima kasih Bang Renanda. Kembali terkait koalisi Demokrat ya ini Bang Ren. Ini kan Ya. masyarakat sebetulnya menantikan sebetulnya PKS, Nasdem dan juga Demokrat ini apa yang sedang digodok seperti itu. Kemudian ada juga wacana muncul di tanggal 10 November nanti akan kemudian diumumkan. Betul tidak wacana itu, Bang Ren? Betul, wacananya Nasdem 10 November itu. Hmm. Sampaikan juga kepada kita. Gimana kalau 10 November gitu ya. Tapi terus kemudian juga kita berpikirnya kenapa harus 10 November ya kan, dan ini apa yang mau kita sampaikan di 10 November apa, kan belum ada pilihannya Anies itu dengan siapa kan maju. Dan kemudian kalau teman-teman di PKS bilang nantilah akhir tahun, tapi apapun sebenarnya bisa kita bicarakan. Tapi poinnya sebenarnya di sini adalah sekali lagi kita ya sekarang ini karena lebih banyak pembicaraan hal yang lain tadi, fundamental platform kita. Tapi karena kalau udah bicara masalah cawapres, sebabnya bolanya gantung di Mas Anies. Karena kan dia nih yang diberikan mandat nih oleh Nasdem untuk menentukan siapa cawapresnya. Walaupun tentu ya kami juga tidak dalam posisi sebenarnya tersandera, nggak bisa komentar, nggak bisa punya sikap, tidak gitu. Tapi kan kita ingin kalau bisa memang karena kita sudah semangatnya sama nih ya, kita ingin ya bisa berangkat benar-benar sama bertiga partai ini dan memang kita udah oke sebenarnya kalau Anies ini menjadi capresnya. Namun begini, kan kita ingin menang sekali lagi. Jadi logikanya begini, kalau kami ya ditanya, kan selalu tuh, apakah ini tersandra kalau AHY nggak cawapres terus nggak mau maju nih Demokrat nggak mau begini. Lihatnya jangan dari situ, lihatnya bahwa sekali lagi Demokrat ingin menang, bukan ingin meramaikan saja. Kenapa? Karena kita ingin bikin perubahan. Perubahan nggak bisa kita lakukan kalau kita belum menang. Itu berwacana lagi nanti namanya kan. Nah, tetapi yang menjadi fokus kita bagaimana wakil ini ya kan memang harus yang terbaik. Yang pertama adalah kita mempercayai kita menganut sistem penguatan parpol. Jadi kalau di luar parpol ya kayaknya kok nggak menarik buat kita gitu. Kan Anies sudah di luar parpol, tapi kita udah sepakat, oke nggak ada masalah. Ya wakilnya jangan lagi gitu loh. Ini kan kita ini kontradiktif gitu dengan semangat penguatan parpol satu. Yang kedua, ya memang PKS dan Demokrat jelas-jelas nanti akan berkontribusi untuk karena syarat Anies yang kedua membuat konsolidasi dan stabilitas di parlemen. Ya kalau kami makin besar seperti yang saat ini kan survei-survei bahwa kita Demokrat sudah posisi ketiga, PKS pun naik terus. Maka kan ini dengan Nasdem nanti ini bisa jadi jumlah kita terbesar di parlemen, ya kan? Nah, yang ketiga, balik lagi tadi, siapa yang paling bisa mendongkrak elektabilitas Anies sehingga bisa memastikan kemenangan. Ya, memang potret hari ini kan survei-survei bilang terbaik Anies AHY. Tetapi kan kita juga tahu, memang akan ada dinamika, mungkin saja di depan itu masuk 1 tahun lebih, kemudian fluktuatif gitu ya. Apakah Anies ini kemudian jadi keuntungan, ya kan, sudah banyak waktu bisa keliling, ataukah sebaliknya gitu loh, bingung keliling mau apa, ya kan. Dan tadi itu saya setuju kalau memang ini sudah deal sudah apa mungkin bisa ikut apa bersama-sama partai-partai pendukungnya untuk di berbagai acara kegiatan gitu. Mungkin karena ini belum bisa diputuskan saat ini, ingat bahwa Demokrat memang belum mendeklarasikan capresnya siapa. Begitu Baik. juga PKS. Karena kita ingin kan tadinya dari awal kesepakatan bersama adalah kita deklarasi bersama. Nah, tapi karena Baik. sudah duluan tidak ada masalah, kita paham alasannya. Nah, tinggal bagaimana nih sebenarnya kembali di Mas Anies harus duduk lagi lah gitu,
sama kita untuk memastikan lagi ke depan. Bang Ren, ini tadi kan Anda menyampaikan bahwasanya Anies Baswedan adalah deklarasi dari Nasdem. Demokrat belum mendeklarasikan capres. Nantinya akan ada deklarasi dari Demokrat sendiri sebelum bersama 3 partai atau berbarengan sekalian 3 partai itu? Ya kita ingin berbarengan lah, ya nanti Demokrat sendiri, PKS sendiri kan nggak baik gitu ya. Kalau menurut kami gitu ya, nanti malah jadi nggak sehat nanti ketika misalnya terus PKS nanti deklarasinya Anies Aher gitu, terus kemudian Demokrat Anies AHY. Apa positifnya buat kita bertiga? Menurut saya nggak ada. Tetapi kalau kita bisa deklarasi bersama, sudah sepakat semua, maka ini akan lebih bagus, lebih kuat. Orang akan melihat bahwa ini serius pasangannya. Ingat bahwa buat kami ya, yang penting ini sebenarnya jangan sampai tadi satu ya soal penguatan sistem parpol. Yang kedua, kita ini kan masalah positioning itu menang kalah. Ya kan? Kita ini kan selalu sebut-sebut bahwa ini adalah koalisi perubahan gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba misalnya Mas Anies tidak dengan kadernya PKS atau tidak dengan kadernya Demokrat, oke, kalau ada tokoh lagi memang yang positioning juga perubahan. Kalau tidak gimana? Tiba-tiba yang disetujui nggak ada itu selama ini posisi ini sebagai tokoh yang mengusung perubahan. Ya sekali lagi dalam situasi kalau memang sampai terjadi begitu, boleh dong kami berpikir ulang gitu ya. Jadi sekali lagi buat kami ya penting untuk kita memastikan kita ini bisa melakukan sesuatu gitu, mengubah sesuatu. Tapi caranya harus menang dulu. Maka kami berharap teman-teman ini harus lebih realistis dan rasional. Gitu. Kalau enggak, kita nggak bisa capai kemenangan karena ego satu dan lain, ya nggak ada gunanya ini, nggak bisa kita lakukan perubahan. Baik, terima kasih.